warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga pagi ini kita bisa menjalankan rutinitas belajar kita dengan penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja untuk materi pertama tentang pengelolaan siswa yang akan dijelaskan oleh Saudari Adila Fasa dan Siti Tutiawati. Dalam rangka pengembangan kemampuan individual dan sosial, pengaturan siswa dalam belajar hendaknya berganti-ganti antara belajar secara perorangan, berpasangan, dan berkelompok. Tujuan pengelolaan peserta didik atau sekolah adalah untuk mengatur kegiatan peserta didik agar seluruh kegiatan tersebut menunjang dan mengarah pada kecapaian kompetisi sebagaimana yang diuraikan dalam standar kompetisi lulus masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Untuk materi selanjutnya yaitu penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik ini adalah salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan peserta didik atau siswa. Nah, di mana dinamika penerimaan peserta didik baru ini di masing-masing daerah dan jenjang pendidikannya sangat beragam, termasuk teknik pendaftarannya. Nah, bagi daerah tertentu, sekolah dilakukan PPDM online, sedangkan daerah lainnya masih konvensional. Setelah dilaksanakannya PPDB, langkah selanjutnya yaitu MPLS. MPLS ini adalah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, termasuk pengenalan sarana dan prasarana sekolah. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengelolaan sumber belajar yang akan dijelaskan oleh Saudari Nur Pandini dan Farikotun Nadiro. Selanjutnya masih dalam pengelolaan siswa. Menurut Depdikbud, pengelolaan adalah suatu penanganan terhadap suatu proses kegiatan yang disertai secara rapi, yang meliputi perencanaan dalam rangka pemanfaatan sumber belajar dan melaksanakan KBM. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan sumber belajar diantaranya yaitu perencanaan, sehubungan dengan pengaturan, pencarian, penemuan sumber sampai kepada pengaturan penggunaan dan pemanfaatannya. Yang pertama yaitu persiapan kegiatan yang dilakukan, diantaranya mempelajari tema-tema yang ada, mengadakan observasi sekeliling sekolah untuk menemukan sumber belajar, seperti menganalisis sebuah tumbuhan yang belajar di luar sekolah. Yang selanjutnya membuat daftar sumber belajar yang ada. Selanjutnya merencanakan kegiatan yang akan dilakukan sesuai tema. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah segala upaya pengaturan sumber belajar yang ada sehingga sumber belajar itu dapat dipergunakan secara maksimal sesuai dengan tujuannya, yang meliputi pengaturan penggunaan dan pengaturan waktu. Yang ketiga, pelaksanaan mengenai sumber belajar yang sudah dipilih dan dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran, kegiatan pengelolaan sumber belajar tersebut dilaksanakan oleh suatu bagian dalam lembaga pendidikan atau sekolah yang disebut dengan pusat sumber belajar. Kegiatan pusat sumber belajar yang perlu dikelola dalam menunjang kegiatan pembelajaran adalah kegiatan pengadaan bahan belajar, misalnya buku, film, slide, dan sebagainya. Materi terakhir yaitu tentang pengelolaan perilaku mengajar yang akan dijelaskan oleh Saudara Fajri Miftahul Falah dan Fajar Isyaf. Pengelolaan perilaku mengajar. Perasaan tersinggung, terhina, terancam, mereka disepelekan, merupakan contoh perasaan yang akan mengganggu otak siswa. Menurut Muslich, mengungkapkan hasil penelitian internasional yang menyatakan bahwa kebutuhan anak mencakup ada 5 hal, yaitu yang pertama ada dipahami, yang kedua dicintai, yang ketiga merasa bernilai, dan keempat merasa aman, yang kelima dihargai. Perilaku mengajar dapat ditafsirkan sebagai penggunaan secara integratif sejumlah komponen yang terdapat dalam tindakan mengajar untuk menyampaikan pesan pengajaran. Komponen dalam tindakan mengajar adalah 1.
mengajar sebagai ilmu. 2. Mengajar sebagai teknologi. 3. Mengajar sebagai seni. 4. Wawasan kependidikan pengajaran. 5. Mengajar sebagai keterampilan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 2005 Pasal 1 yang berbunyi, guru adalah pendidik profesional yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kompetensi yang melandasi dirinya dalam melaksanakan tugasnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.